Pemirsa, ada banyak ragam peristiwa dari penjuru tanah air yang sayang untuk kita lewatkan. Berikut kami hadirkan rangkumannya dalam segmen kabar pilihan daerah sorotan dari penjuru negeri. Kami ajak Anda pemirsa bergabung bersama rekan-rekan kami dari TV One Biro Surabaya, Jawa Timur dan juga TV One Biro Medan, Sumatera Utara. Sudah ada Farah Manhilah dan juga Wanasari. Pertama kita ke Surabaya terlebih dahulu. Farah, ada laporan apa dari sana? Iya, Ana dan juga pemirsa, dua kabar pilihan menarik dari wilayah Jawa Timur. Informasi pertama, pemirsa Satreskrim Polres Malang menangkap pasangan suami istri yang nekat berbisnis minyak goreng merek palsu. Praktik dagang ilegal oleh pasutri ini terbongkar berkat laporan dari seorang sales lapangan salah satu merek minyak goreng yang menemukan kejanggalan di sebuah toko di Kecamatan Dau. Setelah dicek, ternyata merek goreng yang dijual bukan merek asli dan berisi minyak curah. Dari keterangan polisi, modus pelaku menyamar sebagai agen sebuah perusahaan minyak goreng untuk menjual minyak curah yang sudah dikemas ulang. Atas perbuatannya, kedua pelaku diganjar pasal penyalahgunaan merek dan perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Pemirsa, beralih ke informasi berikutnya, harga sejumlah bahan pangan di wilayah kota Surabaya ini tetap stabil sejak kenaikan di hari pertama bulan Ramadan. Dan saat ini pemirsa, saya berada di Pasar Pagesangan Kota Surabaya. Saya telah memantau sejumlah harga bahan pangan di sejumlah toko di sini dan memang ada sejumlah bahan pangan yang mengalami kenaikan, ada yang memang tetap stabil dan ada juga yang mengalami penurunan. Beberapa di antaranya yang memang masih tinggi harganya pemirsa sejak awal Ramadan ini adalah cabai rawit yang harganya berkisar antara 90.000 hingga 120.000 bergantung dengan kualitas cabai. Kemudian harga cabai besar ini juga cukup bervariasi, ada yang menjual 45.000 bahkan ada yang menjual hingga 80.000 rupiah per kilogram. Selain itu pemirsa, harga perbawangan seperti bawang merah dan juga bawang putih ini juga cukup fluktuatif, sempat mengalami kenaikan dan juga sempat mengalami penurunan. Namun jika dipantau harga saat ini terbilang masih tinggi pemirsa, yaitu di angka 50.000 per kilogram maksud kami. Sementara harga sayur mayur yang mengalami kenaikan ini adalah terong-terongan pemirsa, terong hijau maupun terong ungu ini naiknya 500 hingga 1.000 rupiah dan saat ini harganya mulai dari 12.000 hingga 14.000 rupiah per kilogram. Selain itu pemirsa, ada juga sejumlah bahan pangan yang mengalami penurunan setelah sempat melambung tinggi, yaitu harga ayam potong pemirsa yang sebelumnya ini di harga 38 bahkan hingga 39.000 per kilogram kini sudah turun menjadi 35.000 rupiah per kilogram. Sementara harga telur juga mengikuti pemirsa, sebelumnya sempat di angka 29.000 rupiah per kilogram, kini sudah turun menjadi 25.000 rupiah per kilogram. Selain itu sayur kangkung pemirsa ini juga mengalami penurunan mulai dari 3.000 rupiah, maksud kami harganya menjadi 2.000 rupiah dari sebelumnya 3.000 rupiah per kilogram. Sementara harga bahan pangan lainnya seperti sayur mayur, pokcoy, kol, sawi, timun, dan juga wortel ini juga terpantau stabil pemirsa, termasuk juga harga beras ini juga cukup stabil sejak awal bulan Ramadan kemarin di harga 12.500 untuk kualitas sedang hingga 18.000 rupiah untuk beras kualitas tinggi. Sementara harga minyak goreng minyak kita pemirsa di Pasar Pagesangan Surabaya ini memang juga harganya cukup bervariatif pemirsa, mulai dari 16.500 hingga ada yang menjual mencapai 18.000 rupiah per liternya. Tentunya seluruh pedagang ini rata-rata memang menjual harga minyak goreng minyak kita ini di atas harga eceran tertinggi atau HET sebesar Rp15.700 per liternya pemirsa. Dan memang penyebab harga bahan pangan yang masih tinggi ini disebabkan oleh faktor cuaca, mengingat di wilayah Jawa Timur ini memang cuaca hujan ini hampir setiap hari terjadi dengan intensitas sedang hingga tinggi sehingga berdampak pada panen cabai dan juga perbawangan. Demikian informasi dari wilayah Surabaya, saya kembalikan ke Ana Telita di studio. Terima kasih dari Surabaya, Jawa Timur. Kita beralih ke Medan, Sumatera Utara. Ada rekan Wanasari di sana. Wana, silakan.
Terima kasih Ana Tealita dan pemirsa, kami awali kabar pilihan dari wilayah Sumatera yaitu dari kota Medan. Pemirsa, sebanyak 35 bandar narkoba di kota Medan, Sumatera Utara ini diringkus oleh Satres Narkoba Polrestabes Medan selama bulan suci Ramadan. Petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan mengamankan narkoba dari dalam mobil yang dibawa dari Aceh dan rencananya akan diedarkan di Jakarta. Penangkapan tersebut dilakukan di Komplek Mega Greenland, Jalan Semen Cirim, Desa Payageli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Di dalam mobil tersebut, petugas menyita puluhan kilogram narkoba jenis sabu dan mengamankan seorang kurir. Dari total 31 kasus yang diungkap, sebanyak 35 orang ditangkap. Restoratif justice digunakan untuk 5 pelaku dengan direhabilitasi. Dari Medan, selanjutnya kita beralih ke Jambi. Pemirsa, Polres Merangin Jambi ini melakukan penyelidikan BBM Pertalite dan Pertamax yang diduga tercampur air hingga menyebabkan puluhan sepeda motor dan mobil mogok di daerah tersebut. Pihak kepolisian menemukan tangki di SPBU Sungai Musang ini mengalami kebocoran. Pasca mogoknya puluhan kendaraan warga setelah mengisi BBM jenis Pertalite dan Pertamax yang diduga bercampur air di SPBU 243739 Sungai Musang Merangin Jambi, Polres Merangin Jambi langsung melakukan penyelidikan. Pihak kepolisian memeriksa seluruh tangki penampungan SPBU guna memastikan adanya tindak pidana atau unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pihak SPBU yang berada di Sungai Musang, Kabupaten Merangin Jambi. Dari hasil pengecekan terhadap tangki penampungan di SPBU, pihak kepolisian mendapati adanya kebocoran dinding di lokasi penampungan BBM, sehingga air dengan mudah masuk ke dalam tangki penampungan. Jadi dugaan awal kita terjadinya kebocoran sehingga air masuk ke dalam tangki yang menyimpan minyak Pertamax yang ada di SPBU ini. Kita cek ke lokasi, ternyata memang ada lubang atau bekas kabel yang dulu untuk perpindahan, sehingga disitulah air masuk ke dalam tangki tersebut. Usai melakukan pengecekan terhadap tangki penampungan BBM, pihak kepolisian langsung memasang garis polisi. Nantinya, pihak kepolisian juga akan menunggu perwakilan dari Pertamina untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Merangin Jambi, Darlianto, TV One, mengabarkan. Ya, itu tadi 2 kabar pilihan dari wilayah Sumatera. Selanjutnya kami kembalikan ke Ana Tealita di studio. Wanasari dan juga Farah Manhila sudah mengabarkan informasi terkini. Selamat kembali bertugas.